Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita. Siswa-siswa SMP Islam Mafaza, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Harus kita pahami baik-baik, dosa maksiat yang dilakukan oleh seseorang adalah pelanggaran terhadap syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Memang manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan lemah, sehingga ia tidak bisa terluput dari yang namanya kesalahan dan dosa. Namun bukan berarti hal itu menjadi alasan baginya untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak. Dia harus ingat bahwa semua maksiat, dosa yang dia lakukan tercatat sebagai pelanggaran yang akan ia pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat nanti. Siswa-siswa SMP Islam Mafaza, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia tidak akan pernah terluput dari yang namanya kesalahan. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat dari kesalahannya. Karena sesungguhnya setiap kesalahan, setiap maksiat, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh seorang hamba akan berdampak pada kerusakan hati manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis yang lain, beliau bersabda, jika seseorang melakukan dosa, maka akan terdapat satu titik hitam pada hatinya. Maksudnya, satu kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang manusia akan mengakibatkan satu titik hitam di hatinya. Jika dia bertaubat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus titik hitam tersebut dari hatinya. Namun jika dia terus-terusan bermaksiat, terus-terusan melakukan kesalahan dan dosa, maka semakin lama semakin banyaklah titik hitam yang terdapat di dalam hatinya, dan pada akhirnya titik hitam tersebut waliyadzubillah menutup seluruh hatinya. Dan tentunya orang yang tertutup hatinya akan sulit sekali mendapatkan hidayah. Orang yang hatinya tertutup akan sulit sekali menerima nasihat. Dan jika hal itu terjadi, maka akan banyak keburukan-keburukan di dalam hidupnya. Dan ini sangat merugikan bagi seorang manusia. Oleh karenanya, sebagai seorang hamba Allah yang berusaha untuk menjadi hamba yang taat, hamba yang saleh, marilah kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah jelas dijamin oleh Allah pasti masuk surga, beliau mengabarkan kepada kita bahwasannya beliau dalam setiap harinya bertaubat kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Bayangkan, beliau adalah manusia mulia yang telah dijamin masuk surga, tapi beliau tidak pernah lepas dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umatnya wajib untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak menjadi orang yang memiliki hati yang sakit,
yang memiliki hati yang mati sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Dan ini sangat berbahaya. Siswa-siswa SMP Islam Mafaza, di dalam hadis Nabi SAW yang telah kita dengarkan tadi, setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan motivasi untuk kita agar senantiasa memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita pun manusia yang sadar betul kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Baik kesalahan yang dilakukan dengan sadar ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa sadar. Apapun itu kesalahannya, maka kita wajib untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang selalu berusaha membersihkan dirinya, menjaga keselamatan hatinya dari keburukan-keburukan. Orang yang bertaubat kepada Allah akan menjadi sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sangat kita harapkan. Siswa-siswa SMP Islam Mafaza, lantas apakah taubat itu? Taubat artinya menyesal. Taubat artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang bertaubat akan kembali mengikuti ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuknya. Taubat juga diartikan dengan meninggalkan segala kemaksiatan, segala dosa, segala pelanggaran, meninggalkan kemaksiatan, dosa, pelanggaran yang pernah dilakukan. Ia tinggalkan semua itu dengan niat yang kuat, niat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dua perkara tadi, yaitu meninggalkan kemaksiatan yang telah dilakukan dan berniat untuk tidak mengulangi lagi, maka yang ketiga adalah menyesali kemaksiatan, menyesali dosa yang telah dilakukan, serta berusaha untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesimpulannya, orang yang bertaubat adalah orang yang melakukan 4 hal. Yang pertama, meninggalkan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Yang kedua, dia berniat dengan niat yang kuat untuk tidak mengulangi kembali maksiat yang pernah ia lakukan. Kemudian yang ketiga, ia menyesal, sangat menyesal atas kemaksiatan dan dosa yang pernah ia lakukan. Dan yang keempat, yang terakhir, dia berusaha untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika 4 hal ini dilakukan, maka orang tersebut dinyatakan sebagai orang yang bertaubat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, maka dengan izin Allah dosa-dosa yang ia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjelaskan kepada kita siswa-siswa SMP Islam Hafaza bahwa orang yang bertaubat tapi tidak menyesal terhadap maksiat yang pernah dia lakukan, atau dia menganggap enteng maksiat yang pernah dia lakukan, menganggap biasa-biasa saja, sehingga dia bertobat, kemudian dia melakukan lagi dengan sengaja, lalu dia bertobat, kemudian dia melakukan lagi dengan sengaja, maka orang yang seperti ini dikhawatirkan menjadi orang yang menganggap remeh ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Dan jangan sampai terjadi hal ini kepada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apakah akhir dari hidup kita adalah kemaksiatan atau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusahalah kita untuk selalu menjaga taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar yang kita dapat adalah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian siswa-siswa SMP Islam Hafaza, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semangat yang tinggi dalam belajar dimanapun kita belajar. Ini adalah pertanyaan yang tidak berkaitan dengan pelajaran, sebagai bukti apakah kalian mengikuti pelajaran atau tidak. Pertanyaannya adalah, sekarang hari apa dan tanggal berapa? Silahkan kalian jawab dengan menulisnya lalu mengirimnya ke pesan WhatsApp jaringan pribadi Ustadz. Siswa SMP Islam Hafaza, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya bisa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak bisa. Selain bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita juga harus menjaga diri kita dari kesyirikan-kesyirikan, baik itu syirik besar ataupun syirik kecil. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal dengan hadis bitokoh, hadis kartu, di mana dalam hadis tersebut dijelaskan kelak di hari kiamat, pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala memperhitungkan amal perbuatan hamba-hambanya, Allah mendatangkan salah seorang hambanya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala timbang semua amal ibadahnya yang baik dan juga yang buruk. Ternyata amal yang buruknya sangatlah banyak sekali, sangatlah besar sekali, sedangkan amal baiknya hanya sedikit. Sehingga hamba tersebut pun merasa yakin bahwa dirinya tidak akan bisa selamat di hari kiamat tersebut. Ia pun mulai merasa putus asa. Dan pada saat ia merasa putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya, apakah kamu masih memiliki amal kebaikan? Lalu orang tersebut pun menjawab, amal kebaikan apa lagi? Cuma ini saja yang jumlahnya hanya sedikit. Kalaupun ada, maka tidak akan mungkin bisa menandingi banyaknya, besarnya keburukan-keburukan perbuatan saya. Dia melihat amalan-amalan keburukannya sudah terlalu sangat banyak dan sangat besar, sehingga tidak mungkin bisa dikalahkan oleh amalan-amalan kebaikan yang sedikit sekali. Dalam keadaan
berputus asanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya engkau masih memiliki amalan kebaikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan kartu, di mana pada kartu tersebut tertulis la ilaha illallah. Orang tersebut pun merasa aneh. Kenapa? Karena dia menganggap bagaimana mungkin satu kartu itu bisa menambah berat amalan kebaikan yang akan mengalahkan amalan keburukannya. Dia merasa mustahil. Namun pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berhukum dengan sangat adil. Maka diletakkanlah kartu la ilaha illallah tersebut di timbangan amal kebaikannya. Setelah itu mentalah amalan-amalan keburukan dia dari timbangannya. Saking beratnya kartu tersebut ketika ditaruh di timbangan amal kebaikannya. Orang tersebut pun menjadi bahagia karena ia merasa dirinya akan selamat pada hari kiamat tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa orang tersebut memanglah orang yang berbuat dosa, orang yang melanggar syariat Allah, orang yang melakukan kemaksiatan. Tapi orang tersebut adalah orang yang menjaga kemurnian tauhid untuk Allah. Orang yang selalu menjauhkan dirinya dari berbuat kesyirikan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya. Siswa-siswa SMP Islam Mafaza, inilah keutamaan orang yang selalu menjaga taubatnya dan selalu menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ia akan selamat di hari kiamat, ia juga akan menjadi orang yang memiliki hati yang bersih dan hati yang suci. Bersih dari kemaksiatan dan suci dari berbagai macam kesyirikan. Dan hati yang selamat ini adalah hati yang akan bermanfaat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari kiamat ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Dan perlu kita selalu mengingat bahwasannya kesyirikan adalah amalan yang sangat berbahaya bagi kita. Kenapa? Karena kesyirikan adalah pelanggaran yang tidak akan Allah Subhanahu wa taala ampuni jika orang yang melakukannya belum sempat bertaubat darinya. Jika orang yang melakukan kesyirikan meninggal dan dia belum sempat bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengampuni kesyirikannya tersebut. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, karena berbuat syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, barang siapa berbuat kesyirikan, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mari sama-sama kita membaca kitab Qurdis kita, pelajaran 7 tentang tauhid mendatangkan maghfirah. Tadi hadis telah kita bacakan. Mari kita langsung membaca halaman yang berikutnya. Ini ada kosakata ya, lau ataitani artinya jika kamu datang kepadaku. Bikurobil ardi artinya dengan sepenuh bumi. Khataya dosa-dosa. Laki tani kamu bertemu aku. La tusyriku bi kamu tidak berbuat syirik kepadaku. Syai'an sesuatu apapun. La ataituka sungguh aku akan menemuimu. Bikurobiha seisinya.
Maksudnya seisinya di sini adalah seisi bumi. Maghfiratan, pengampunan. C. Penjelasan hadis Anas bin Malik. Hadis Anas ini merupakan hadis qudsi, yaitu wahyu dari Allah kepada Rasulullah yang beliau sampaikan dengan redaksi beliau sendiri. Karenanya hadis qudsi bukanlah termasuk bagian dari Al-Quran. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menjelaskan betapa luasnya rahmat Allah kepada hambanya yang bertauhid dan memerintahkan mereka agar tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Manusia pasti tidak terlepas dari perbuatan salah dan dosa. Sifat lemah yang dimiliki manusia menjadikannya berbuat salah dan dosa. Sifat lemah yang dimiliki manusia menjadikan perbuatan salah dan dosa bagian dari kehidupannya. Disadari atau tidak disadari, disengaja atau tidak disengaja. Rasulullah bersabda, seluruh anak Adam sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah maupun larangannya yang telah diwahyukannya ajaran kepada Rasulullah SAW. Pelanggaran tersebut merupakan kemaksiatan yang berbuat dosa bagi pelakunya. Melakukan kesalahan merupakan sifat bawaan atau tabiat manusia. Meskipun demikian, setiap muslim harus terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang selalu mensucikan dirinya dari berbagai macam kesalahan dan kemaksiatan. Setiap kali berbuat kesalahan dan kemaksiatan, dia harus segera membersihkan dirinya dari dosa-dosa tersebut, yaitu dengan cara kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dengan bertobat, ia akan menjadi sebaik-baik hamba Allah. Tobat yaitu meninggalkan segala bentuk kemaksiatan yang pernah dilakukan dengan niat yang kuat untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Tobat haruslah diikuti dengan penyesalan atas kesalahan yang telah lalu, serta berusaha melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, meninggalkan larangan-larangannya, serta selalu memohon ampunannya. Hamba yang telah bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia dan ia tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, niscaya pada hari kiamat Allah akan menemuinya dengan rahmat dan ampunannya. Walaupun dulunya hamba tersebut pernah melakukan perbuatan dosa sepenuh isi bumi. Kemuliaan yang diberikan Allah ini tidak berlaku bagi hambanya yang sekedar bertaubat saja, melainkan harus diikuti dengan syarat kedua, yakni terbebas dari perbuatan syirik, yaitu dia tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, baik berupa syirik kecil maupun syirik besar. Hamba yang telah memenuhi dua syarat ini termasuk golongan orang yang memiliki hati yang bersih dan suci, bersih dari berbagai kemaksiatan dan suci dari segala bentuk kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia tidak akan mengampuni kesalahan hamba yang meninggal dunia dengan membawa dosa kesyirikan. Adapun dosa-dosa lainnya selain syirik kepada Allah akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi hamba atau bagi siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk memurnikan tauhid kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang taat dimanapun dan kapanpun kita berada, dan selalu menjaga taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.